Ya, tulis dulu judulnya Smart Managing Talk. Oke, coba judulnya bisa nggak ya? Talk. Judulnya Oke. Smart Managing Talk. Ini spasinya lebih. Post. Oke, pin. Oke, sudah beberapa teman sudah gabung. Ada Ibu Cindy, ada Pak Budi, pagi-pagi semua. Halo. Bagaimana baju saya? Cukup bagus, warnanya terang. Seperti judul hari ini. Judul hari ini adalah kita mau bahas tentang motivation. Jadi sebetulnya saya ini tidak begitu suka dibilang saya ini motivator. Bagi beberapa teman yang tidak kenal saya atau kenal sedikit tapi tidak begitu mengenal, oke, dia bilang Bapak ini motivator. Nah, sebetulnya saya bukan motivator ya. Saya ini adalah trainer, saya adalah management consultant, saya ini adalah orang yang suka sharing apa yang sudah saya dapat dari saya punya tempat kerja dulu. Morning Pak Frankie. Jadi ini Frankie ini saya punya motivator ya. Jadi 2 bulan lalu beliaulah yang ajak saya, mari kita adakan IG Live ya. Jadi kita ini sama-sama membuat satu program yang cukup banyak, ada 4 atau 5 ini ya, atau 5 sesi. Jadi kembali kita bicara soal motivation. Saya ada satu istilah namanya hope is the foundation of motivation. Hope is the foundation, itu fondasi. Jadi fondasi dari motivasi. Kenapa saya bilang ini? Dari sebuah buku yang saya baca, bukunya tipis kecil gitu, pocket book ya, ditulis oleh Vikas Markani, seorang pengarang dari India. Dia tulis katanya hope is the foundation of motivation. Jadi ini kalau bicara motivasi ini, saya pikir Bapak Ibu mungkin lebih tahu dari saya. Semua orang sudah banyak ikuti seminar-seminar yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Saya nggak sebut satu persatu nama motivatornya. Jadi saya ada sedikit beda pendapat dengan para motivator yang suka buat satu satu event yang besar. Oke, di situ mungkin ada ratusan atau ribuan orang yang ikut. Jadi di situ kita digenjot secara fisik maupun mental. Jadi saya pikir ada orang suka seperti itu, tapi tujuannya mungkin beda-beda. Jadi setelah saya mempelajari sekian puluhan tahun ya, saya sendiri juga memotivasi diri saya. Tadi pagi misalnya, kenapa saya punya semangat untuk menjalankan tugas hari ini? Tadi saya mau jadi semacam pembukaan adalah cepat kali ya, kok sudah minggu lagi ya. Jadi barusan minggu lalu kita bahas satu topik, ini sudah seminggu lagi. Nah jadi dengan demikian kita ini bisa lebih mempunyai semangat ya, bangun pagi malas-malasan atau teringat hari ini ada Smart Managing Talk. Topiknya adalah Hope is the Foundation of Motivation. Langsung di situ muncul dia punya semangatnya ya, langsung muncul semangat, langsung ini. Jadi hope di sini teman-teman sekalian, hope is the foundation of motivation. Bukan berarti hope itu saya ingin berharap bisa beli sebuah rumah yang 30M, 50M ya. Itu boleh, itu hope. Tapi itu adalah satu hope yang sangat jauh, expectation sangat jauh. Hope di sini yang saya mau sharing dengan Bapak Ibu sekalian adalah hope yang kecil-kecilan. Ya, jadi karena motivasi itu seperti apa yang saya tulis di saya punya Instagram, saya juga copy dari orang lain, katanya motivasi itu seperti makan obat yang diberikan oleh dokter. 1 hari 3 kali, ya, 1 tablet, ya, terus habis makan siang atau malam atau pagi. Jadi itu adalah continuous things. Itu nggak bisa bilang, sekali saya cas baterai saya itu bisa tahan nanti 24 jam, atau mungkin bisa kalau nggak dipakai, HP-nya bisa dipakai 48 jam. Jadi motivasi tidak seperti itu.
motivasi itu senantiasa. Sewaktu-waktu Anda harus pandai-pandai menciptakan sesuatu untuk motivasi diri. Maka hope is the foundation of motivation. Di sini saya mengatakan kita ini harus pandai-pandai menciptakan satu harapan. Ya, saya kira pada teman-teman yang hadir di sini, mungkin Pak Awi Coffee juga nanti sore ada live dengan Pak Kuswayudi di Jakarta. Jadi misalnya sekarang ini Pak Awi Coffee pasti merasa, wah saya ini semangatnya tuh luar biasa karena sudah lagi prepare, nanti sore saya mau ada live IG. Nah itu namanya harapan. Jadi harapan saya nanti supaya ada banyak yang ikutin saya punya IG live, bisa dengerin saya punya teori ya, bisa dengerin saya punya konsep. Jadi di situ kita mempunyai satu harapan. Kalau orang udah dengar, nanti dia bisa bisa jadi sedikit lebih baik lah daripada sebelumnya. Oke, jadi hope itu jangan dianggap semacam yang jauh gitu ya. Ini hope ini adalah hope yang dekat-dekat. Nanti sore mau bikin apa? Nanti siang mau apa gitu? Besok mau apa gitu? Begitu Anda ingat kegiatan-kegiatan yang Anda sukai, itu langsung Anda sudah mempunyai suatu semangat. Ya, saya samakan semangat dengan motivasi. Jadi orang yang termotivasi adalah orang yang bersemangat. Itu yang perlu kita ingat. Ya, perlu ingat. Lalu kalau kita mau belajar motivasi diri, sebaiknya kita bukan dengarin orang bahwa kalau mau motivasi itu seperti begini. Dengarin dulu, dulu saya waktu masih miskin, saya makan 1 kali 1 hari gitu, orang tua saya nggak punya duit, saya dilahirkan di sebuah keluarga yang miskin. Oke, baik, itu adalah dia punya kejadian. Tapi kita ini yang sudah mapan, sudah oke gitu, jadi di basic needs-nya kita sudah nggak butuh apa-apa lagi, udah makan minum itu Anda sudah kuasai. Anda boleh langsung maju, jadi nggak perlu mulai dari nol. Banyak motivator yang sudah sukses, dia pasti bilang dia mulai dari nol. Kita ini nggak mesti mulai dari nol. Saya bisa mulai dari 10, saya bisa mulai dari 20, saya bisa mulai dari 30 untuk mencapai 100. Ya, jadi kita dengarin orang boleh, tapi sebaiknya itu kita mempunyai satu pengertian atau pemahaman maksud saya untuk supaya bisa lebih mengerti apa itu motivasi, lalu kita termotivasi. Ya, jadi hari ini nanti saya akan mau share dengan Anda beberapa teori-teori yang saya bahas. Berapa tahun lalu ada sebuah perusahaan multi level minta saya kasih seminar. Saya bilang seminarnya apa? Dia bilang motivational seminar. Saya bilang sorry, saya bukan motivator. Kalau Bapak Ibu mau, saya bisa memberikan, tapi secara teori saya berikan. Oke, saya mau buat peserta itu mengerti what is motivation. Jadi motivasi itu apa? Motivasi itu adalah beberapa alasan ya yang bisa mendorong saya supaya saya mau melakukan sesuatu. Jadi kalau Anda tidak punya alasan apa-apa, kenapa saya harus bekerja? Mengapa saya harus bangun pagi? Mengapa saya harus olahraga? Nah, mengapanya itu ada nggak? Kalau Anda mempunyai mengapa, banyak sekali mengapa, why I should do this, why I should do that, itu berarti Anda muncul, Anda punya semangat atau motivasinya. Oke, jadi why I should do this smart managing talk, because I want to share with you all that what I've learned so far. Selama ini saya sudah belajar, maka saya mau belajar, mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. So kalau saya mempunyai satu tujuan seperti itu, saya mempunyai satu harapan seperti itu, ya tentu nanti saya akan lebih bersemangat. Ya, apalagi kalau nanti yang ikut itu banyak ya, atau nanti bisa mungkin nanti di IGTV Anda bisa nonton lagi, Anda bisa view lagi. Oke, jadi selamat pagi Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi dari coach dari Jakarta juga. Ya, jadi ini juga ada setiap minggu mungkin 2 kali ada sharing ya. Mungkin sama ya Pak Wahyudi dengan saya. Kita punya tujuannya adalah bukan untuk menjual diri lagi. Artinya bukan supaya orang beli kita punya jasa, beli kita punya produk. Tapi harapan kita adalah untuk sharing. Ada orang mau nggak mendengarkan? Ya, no matter whether it is only 1 or 2 viewers, 1-2 yang nonton atau yang gabung, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah share, orang bisa nonton nanti di IGTV dan lain sebagainya. Oke, jadi apa alasannya?
Ini yang penting. Jadi kalau misalnya Anda tidak mempunyai suatu suatu motivasi, maksud saya, Anda itu ciptakan harapan. Anda yang bertanggung jawab. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab terhadap Anda punya motivasi. So remember this one, ingat baik-baik. Ya, tidak ada orang lain yang bisa motivasi Anda. Tidak ada orang yang terlalu peduli sama Anda. Oke, mungkin dia ingatkan, harus kerja keras, harus ini, harus itu. Tapi semua kembali ke Anda sendiri. Kalau Anda sendiri tidak ada satu kemauan, tidak ada semacam alasan, apa alasan Anda itu supaya Anda itu bisa mulai bekerja lagi, itu nggak ada, ya. Oke, jadi ini adalah satu topik yang sangat lucu, lucu, tapi saya kira semua orang yang hadir di sini hari ini, sekarang ada 10-11 orang, saya yakin Anda hari ini termotivasi. You are all motivated. Kenapa? Karena Anda sudah bangun pagi, sudah sarapan mungkin, turn on your handphone, dan Anda sudah lihat di situ, saya sudah online. Jadi itu namanya motivasi. Alasan Anda hari ini adalah ingin lihat di saya punya IG Live setengah jam, what is going on, apa yang terjadi, Anda kepingin tahu. Oke, jadi saya ada satu quote yang saya mau share dengan Anda. Ini mengenai motivasi. Selalu saya bawakan di dalam training saya. Di training ya, bukan di motivational seminar, tapi di training. Saya bilang apa? Saya kasih quote yang bahasa Inggris dulu, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia bilang, you can bring a horse to the river, but you cannot force him to drink. Kira-kira begitu bahasanya. Anda bisa bawa seekor kuda ke tepi sungai, namun Anda tidak bisa memaksa dia untuk minum. Jadi orang tanya, why? Mengapa? Karena kuda itu belum haus. Kalau kuda itu belum haus, berarti kuda itu tidak mempunyai kebutuhan. Tidak mempunyai kebutuhan akan air itu. Jadi dia tidak mau minum. Kan dia belum haus kan? Nah, sama juga. Kalau Anda mau mempunyai motivasi, ya kalau saya bilang tinggilah, yang normal aja ya. Ciptakan kebutuhan, ciptakan kebutuhan. Tidak perlu pakai satu istilah yang bilang sederhana itu membuat Anda bahagia dan sebagainya. Kalau sederhana, Anda sudah serba cukup sekarang ini, Anda pun tidak perlu masuk kerja lagi kan? Anda tidak perlu cari gaji lagi untuk beli TV yang lebih gede. Ya, jadi itu adalah menurut saya itu memang sedikit tidak sesuai dengan pemahaman para motivator atau pemahaman bagi sebagian guru. Tapi ini adalah prinsip saya pribadi. Hari ini apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah purely, murni adalah saya punya prinsip, saya punya pemikiran. Jadi manusia itu harus ada harapan. Manusia itu pasti mau cari kemajuan. Manusia itu pasti mau lebih baik. Misalnya saya sudah selama 10 tahun saya pakai TV 14 inci, black and white, color juga kan? Nah, kan color TV juga, tapi black and white. Mana mungkin saya tidak kepingin beli satu TV yang 21 inci yang punya warna. Ya kan? Sekarang kalau Anda, waktu semua ada COVID, saya jalan-jalan ke Center Point, wah, di situ ada pameran TV, 80 inci. Jalan berapa langkah juga belum habis TV-nya. Kepingin nggak? Kepingin. Anda nonton TV seperti itu, seperti Anda berada di pelabuhan, lihat itu laut yang luas, itu ada kapal kapal yang lewat gitu, senang sekali. Jadi orang tetap kepingin mau maju, tetap kepingin ada harapan-harapan baru, walaupun cuman hanya sekedar makan sate Padang nanti sore. Itu juga harapan, oke? Jadi nanti saya kasih contoh itu yang gampang-gampang dipraktek, bukan yang sulit ya. Jadi sekali lagi, Anda bisa membawa seekor kuda ke tepi sungai, tapi Anda tidak bisa maksa dia minum. Ini dia punya artinya adalah if you want to be motivated, you have to create your needs. Anda harus ada kebutuhannya. Ya, kebutuhan itu setiap hari berubah, kebutuhan itu setiap hari bertambah. Ya, saya di sini saya nggak bilang Anda butuh sebuah rumah yang harganya sampai 50 M, tapi Anda membutuhkan sebuah rumah yang sederhana namun nyaman di dalamnya itu. Itu adalah yang paling penting, bersih dan sebagainya. Cukup ya ditempati. Seperti kendaraan juga, Anda punya sepeda motor yang sehat, tidak selalu rusak gitu ya. Nanti ya kan kita bicara ini soal
Saya dulu pernah kasih seminar di sebuah distributor sepeda motor di Medan, ya. Dan minggu lalu saya juga singgung perusahaan ini, tapi nggak boleh namanya ya. Terus saya nanya, ini dari mana orang beli sepeda motor ini? Oh, ini dari dulunya naik sepeda Pak mereka. Jadi dari naik sepeda, mereka mempunyai satu keinginan karena ada kebutuhan, mereka ingin dari sepeda itu pindah ke sepeda motor. Dari sepeda motor nanti kalau udah mapan, nanti mereka bisa beli mobil. Nah, oke, ini lepas dari sekarang kalau COVID-19 ini sudah punya mobil pindah ke sepeda ya. Ini memang satu kenyataan, tapi ini bukan itu ya. Tapi motivasi juga, misalnya kenapa orang sudah punya mobil 5 gitu yang mahal-mahal, kembali ke naik sepeda yang mungkin 5-6 juta atau sampai 50 juta. Karena itu adalah lifestyle. Ini adalah tren. Kita melihat orang, ya melihat orang sudah semua sudah lagi rame-rame bersepeda, dia juga beli sepeda. Maka ada orang bilang motivation itu mulai dari mata. Ya, motivasi itu mulai dari mata Anda, mulai dari telinga Anda. Begitu Anda dengar sesuatu yang baru, Anda termotivasi untuk memilikinya. Oke, jadi itu adalah tadi kembali ke quote yang saya baca di sebuah buku. Terus ada satu yang tadi saya bilang mau share dengan Anda dari Vikas Markani. Ini adalah 2 faktor penting dalam motivator. Menurut saya ini adalah satu hal yang paling penting. Kalau saya sharing di training saya, orang mudah sekali dia bisa mengerti apa ini 2 faktor ini. Vikas Markani bilang, satu faktor adalah kita ini mempunyai hasrat memiliki. Hasrat adalah keinginan yang keras untuk memiliki sesuatu. Oke, jadi kalau saya mempunyai hasrat memiliki sesuatu, di situ saya termotivasi untuk memperolehnya. Di situ saya termotivasi untuk ingin memperolehnya. Saya ingin dapatkan ini. Ya, itu namanya hasrat memiliki. Nah, begitu kita sudah memperoleh, begitu kita sudah memiliki satu barang, satu benda dan sebagainya. Nah, di situ kita sudah mulai takut kehilangan. Nah, contoh saja lah. Kita beli sepeda motor, kredit di bank, ya, atau misalnya kita beli rumah, KPR, dan sebagainya. Jadi, di situ, sudah dapat rumah ini, kita ini harus kerja keras untuk bayar KPR-nya. Oke? Nah, itu berarti hasrat memiliki sudah ada, ya, pindah ke takut kehilangan. Begitu Anda mempunyai rasa takut kehilangan sesuatu, disitulah Anda termotivasi. Begitu Anda merasa takut kehilangan sebuah pekerjaan, Anda termotivasi untuk bekerja keras. Begitu Anda takut kehilangan benda atau milik apa yang sudah Anda punya, Anda pasti bekerja keras untuk mempertahankannya. Itu saya pikir 2 konsep ini sangat penting bagi kita semua. Saya sendiri juga sudah mempraktekkan, ya dulu itu ya dari mana saya mempunyai mobil? Yaitu dulu ya kredit. Saya bagaimana bisa punya rumah itu ya oke, kredit. Nah begitu udah kredit itu begitu sudah harus kita punya kewajiban, sudah harus bayar tiap bulan, maka kita kerja keras. Saya kerja keras dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam hanya untuk apa? Waktu itu hanya untuk mau bayar cicilan rumah saya. Maka di sebuah seminar, ini sudah mungkin belasan tahun lalu atau mungkin 20 tahun lalu, seminar yang cukup ramai, ada 300-an orang. Ada sedikit kita bicara motivasi. Jadi ada seorang peserta bertanya kepada saya, Pak, menurut Bapak apa sih definisi motivasi? Ya, saya spontan saya jawab karena di seminar ini 3 jam ya nggak bisa terlalu banyak basa-basi. Definisi motivasi saya adalah ini KPR, saya bilang langsung saya jawab KPR. Loh Pak, kenapa KPR? Saya bilang karena rumah saya kredit. Saya kredit rumah saya harus bayar. Kalau misalnya saya tidak kerja keras, saya tidak bisa bayar kredit rumah saya. Jadi artinya saya didesak. Terus saya harus kerja keras untuk bayar KPR. Lalu ada orang tanya lagi, apa itu motivasi? Saya langsung jawab tanpa ada satu pemikiran yang terlalu lama. Motivasi itu adalah dikejar anjing gila. Kalau Bapak Ibu yang kenal saya, pernah ikut saya punya training, pasti ingat satu kalimat ini. Dikejar anjing gila. Dia bilang, Anda pernah nggak dikejar anjing gila? Dulu waktu kita cross country, ya 2 jam, 3 jam itu sampai masuk ke desa-desa itu. Begitu sudah capek, tinggal jalan, nggak bisa lari lagi. Tahu-tahu ada anjing kejar di belakang. Walaupun dia nggak gila, anjing biasa aja, karena saya takut anjing.
saya langsung bisa semangat lari lagi. Kenapa? Saya mau lebih cepat lari daripada anjing itu. Nah, jadi motivasi ini begitu kita ada sesuatu yang mendesak, langsung kita itu bisa keluarkan kita punya potensi untuk melakukan sesuatu. Itu namanya kita mempunyai satu kemauan untuk bekerja. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau saya punya konsep tentang motivasi, kita mesti tahu apa artinya motivasi. Ya, kita mesti ngerti. Kalau kita nggak ngerti artinya, kita itu tidak mungkin bisa termotivasi. Dan saya juga singgung, tidak ada orang lain yang lebih tahu daripada Anda sendiri bagaimana Anda bisa motivasi diri. Oke? Ya. Tentu saya juga kasih training how to motivate your team members. Bagaimana Anda motivasi anggota tim. Namun itu adalah di leadership and management. Ini sedikit agak beda ya. Tapi kalau misalnya di self motivation, Anda itu harus tergantung pada diri sendiri. Ya, you are the best motivator for yourself. Jadi Anda itu sendirilah yang bisa motivasi diri. Orang lain, karena dia nggak tahu Anda punya kebutuhan. Dia nggak tahu Anda punya priority. Anda punya prioritas. Anda mau memiliki apa dulu? Kalau Anda punya rasa takut tadi, Anda takut apa? Anda takut kehilangan apa? Nah, di sini kita mesti cari tahu ya, supaya nanti kalau Anda terlalu tergantung sama orang lain, supaya nanti orang itu bisa motivasi Anda, itu nanti mungkin akan terlambat ya. Oke. The power of terdesak. Oke, Pak Budi ini suka kasih istilah-istilah seperti ini ya. The power of terdesak. Terdesak itu sudah tidak ada jalan keluar lain lagi, maka Anda tuh harus keluarkan Anda punya potensi. Oke, jadi itu yang saya belajar dari Vikas Mahakani. Terus saya juga belajar dari seorang orang yang sama. Dia bilang motivasi itu ada yang berdasarkan sikap. Ya, ini mungkin penting bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ikutin ya. Orang termotivasi karena berdasarkan sikap dia. Nanti saya terangkan apa itu sikap ya. Kemudian satu macam lagi adalah termotivasi karena ada penghargaan, karena ada reward, karena ada pengakuan, maka dia termotivasi. Nah, kedua-duanya ini semua tidak salah. Namun izinkan saya untuk sharing ya, mana yang menurut saya paling baik ya. Nanti kalau Anda sudah dengarkan saya punya penjelasan, mungkin Anda juga bisa ada semacam kemampuan untuk membedakan mana yang lebih baik ya. Sebaiknya termotivasi berdasarkan sikap atau berdasarkan penghargaan atau pengakuan atau reward dan lain sebagainya. Oke. Kalau saya termotivasi berdasarkan sikap saya, berarti saya ini adalah orangnya. Di dalam saya sendiri ini ada satu tujuan yang jelas, sasaran yang jelas. Saya tidak mau hidup seperti dulu. Saya mau kehidupan saya di depan, di masa yang akan datang, bisa lebih baik daripada masa lalu. Maka oleh karena itu banyak motivator suka cerita tentang dia punya masa lalu yang kurang baik, ya sekarang ini jadi baik. Jadi supaya Anda mempunyai satu comparison. Untuk itu saya sangat setuju sekali, ya saya sangat setuju. Hanya saja Anda tidak perlu seperti dia. Kayak miskin dulu itu nggak perlu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ada semacam tujuan, saya tidak mau seperti dulu lagi. Saya mau seperti yang orang lain. Ada orang bilang jangan bandingkan sama orang lain. Ini juga yes and no. Bandingkan sama orang lain boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi jangan bandingkan dengan orang yang terlalu kuat. Saya selalu berikan contoh di training saya. Kalau saya mempunyai satu rumah misalnya 8,5 meter kali 25, boleh nggak saya bandingkan dengan orang yang punya rumah 12 meter lebarnya? Wajar-wajar saja. Tentu saya tidak bandingkan orang yang punya rumah 50 meter. Itu mungkin sudah semakin jauh ya. Tapi membandingkan orang, banding sama orang lain, saya pikir itu justru adalah salah satu motivasi bagi saya. Nah, kenapa dia bisa pakai mobil seenak sebagus ini, sedangkan mobil saya ini masih seperti ini, sering rusak dan sebagainya. Saya boleh begitu. Saya kalau di lampu merah, saya lihat ke kanan kiri, wah ini mobil apa ya? Saya punya Mazda CX-5 ini yang lama, yang sudah 7 tahun, dia punya ini baru yang 2 tahun. Kenapa nggak boleh? Disitulah muncul satu keinginan bagi saya. Saya ingin mengejar supaya bisa dapat mobil seperti itu.
Oleh karena itu saya kerja keras. Kenapa? Karena gap-nya itu tidak jauh. Itu sikap. Oke? Nah, tapi saya beli mobil yang lebih baru itu bukan berarti mau dipuji oleh tetangga. Bukan supaya teman-teman bisa bilang, wah kamu hebat ya, bisa ganti mobil baru. Bukan. Tapi ini adalah saya punya keinginan di dalamnya, saya mau hidup lebih baik. Itu saya punya personal point of view. Sorry Bapak Ibu sekalian, kalau Anda nggak setuju, silakan aja. Tapi ini hanya untuk sharing aja ya. Lalu kalau yang berdasarkan satu penghargaan atau pengakuan, itu menurut saya itu agak sedikit pasif. Saya menunggu kalau saya ikut lomba semacam misalnya lomba nyanyi di karaoke lah misalnya. Saya tanya dulu, berapa ya kalau yang juara satu itu rewardnya berapa? Dia punya piagam sebesar apa? Dan ini kalau enggak saya nggak mau ikut. Itu berarti Anda cari tahu dulu apa penghargaannya. Jadi waktu kita berbincang-bincang dengan orang sales, nah ini muncul satu kenyataan bahwa kenapa orang sales, ya termasuk orang sales yang barang atau sales jasa, atau dia menjual insurance, atau dia menjual multi level marketing dan sebagainya. Ini semua tentu hidup dari commission, ya, hidup dari komisi yang ini. Semakin banyak komisi yang dia dapat, semakin dia ini. Oke, that's fine. Tapi kalau misalnya ada nggak orang kerja di perusahaan yang dia di bagian penjualan, tapi dia tidak enjoy komisi sama sekali? Ada perusahaan-perusahaan yang tidak menyediakan komisi untuk penjualnya, untuk salesperson-nya ada. Tapi kenapa mereka tetap bisa menjual? Karena mereka itu ada satu tujuan. Dia membuktikan kepada dia punya atasan bahwa dia bisa menjual, ya walaupun di situ tidak ada janji apa-apa untuk dia itu nanti komisi sekian persen, nanti Anda bisa naik pangkat jadi tingkat seperti apa gitu ya. Jadi ini ada dua macam motivasi yang sangat berbeda. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau dia termotivasi berdasarkan sikap dia, ya, apalagi kalau misalnya kita ambil teori Maslow, itu self ada actualization. Kalau misalnya sampai dia ke tingkat paling tinggi itu kan ada semacam self actualization. Kalau udah sampai situ dia bilang orang lain bisa berhasil menjual, kenapa saya tidak bisa berhasil menjual? Itu berarti sikap. Kalau orang lain bisa sukses, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, masih bisa juga bekerja di satu perusahaan, dia bisa merangkap dua profesi, kenapa saya nggak bisa? Oke, ya itu adalah sikap. Dia itu mau sukses seperti orang lain. Jadi ini hari ini juga saya mau sharing kulitnya aja ya untuk Bapak Ibu sekalian tentang kalau mau belajar teori-teori motivasi, boleh nanti lihat yang hierarchy of human needs atau basic human needs dari Maslow. Ya, Maslow kan gampang ya, Anda di Google cari sebentar udah dapat itu. Jadi Anda mulai dari kebutuhan dasar yaitu makanan, minuman yang Anda cari gitu. Terus dari situ Anda bisa nggak, misalnya supaya saya dapat makan hari ini, saya harus kerja, terutama yang kerja lepas harian. Kalau saya nggak kerja, berarti saya nggak dapat makan. So, itu adalah motivasi yang tingkat paling dasar. Setelah ada itu, baru Anda naik satu tingkat lagi. Malam ini saya tinggal di mana ya? Karena ini saya pengangguran, saya belum punya rumah, saya bukan jangankan rumah, kamar pun tidak ada. Jadi, saya kejar itu. Jadi apakah dia sudah bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan, dia nanti malam gak usah khawatir lagi tinggal di mana. Jadi naik terus ya sampai nanti dia sudah mempunyai pekerjaan tetap, dia sudah mempunyai hubungan baik, sudah ada sejumlah kawan-kawan, tidak anggap remeh dia lagi. Situ dia kejar lagi, dia punya position. Dia kejar lagi, dia punya rasa hormat. Ada orang menghormati dia enggak? Dia berhasil enggak di dalam satu perusahaan? Jadi di situ ya, jadi semua orang ingin cari yang lebih tinggi dan pada akhirnya dia itu mencapai self actualization. Jadi situ dia dapat satu tingkat yang paling tinggi. Saya suka kasih satu contoh di sini di self actualization atau aktualisasi diri, yaitu kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Yaitu itu adalah motivasi, itu adalah motivator dia. Saya sendiri pakai itu di self-actualization. Ini kembali ke belasan tahun lalu. Waktu itu saya berpikir, di Medan yang bisa jadi pembicara di seminar, bisa jadi trainer di berbagai tempat training, bisa in-house, bisa public training.
Nah, datang ada beberapa pembicara yang top ya, seperti saya anggap teman juga ya, saya kenal juga Pak James Gui ya, Anthony Dio Martin, orang itu kan datang ke Medan. Jadi kalau misalnya mereka bisa keluar dari kota asalnya, dari Jakarta mereka bisa kasih training ke Medan, ke Surabaya dan sebagainya, saya juga harus bisa gitu. Nah, jadi saya cari koneksi, akhirnya saya juga dapat kesempatan kasih training di Jakarta, di Surabaya, di Batam, di Pekanbaru, di Padang, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa mendorong kita. Maka di sini saya tanya, boleh nggak kita banding sama orang lain? Oke? Nah, kalau orang bilang saya banding dengan seorang pembicara yang sangat terkenal di Indonesia, mungkin jauh lah, beda kelas ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau dia bisa melakukan seperti gini, saya juga bisa. Oke? Nah, seperti IG Live ini, ya orang lain bisa sharing. Saya lihat, oh, kenapa saya nggak bisa? Saya juga bisa. Oke, jadi mungkin nanti ada sama partner, ada host, ada tanpa host. Ini kita bilang pemain solo. Oke, jadi hari ini saya hanya mau sharing itu aja kepada Bapak Ibu sekalian tentang motivation. Jadi ada baiknya dalam waktu berapa menit ini saya ringkas kembali sedikit tentang apa yang sudah saya bahas tadi ya. Pertama adalah motivasi itu datang dari diri sendiri, jadi bukan dari orang lain. Kenapa? Karena hanya Anda saja yang bisa tahu apa yang Anda inginkan. Hanya Anda saja yang tahu apa yang Anda butuhkan. What is your needs? Ya, what is your need? Anda butuh apa? Anda tahu. Ya, kemudian nanti sudah tahu kebutuhan, Anda itu kejar. Maka di situ saya tadi pakai contoh Vikas Makani, yaitu ada hasrat untuk memiliki sesuatu, maka saya termotivasi. Karena saya takut kehilangan apa yang saya sudah memiliki, maka saya termotivasi. Oke? Jadi itu adalah beberapa konsep. Dan terakhir kita bahas tentang sikap dan penghargaan. Ya, dua-duanya baik, ya. Hanya saja kalau berdasarkan sikap, kita itu lebih proaktif, karena kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu pihak lain untuk menyediakan satu penghargaan atau satu pengakuan dan sebagainya, tapi kita sendiri yang punya kemauan dari dalam sendiri. Izinkan saya baca dari Pak Budi. Ini ada Pak Tan, motivasi itu butuh keinginan dan pencapaian. Selain itu tentu perlu ada percaya diri untuk mencapainya. Bagaimana cara agar tidak timbul over percaya diri? Ya. Kalau supaya tidak terlalu over percaya diri, tentu kita harus bisa mengukur. Mengukur apa? Apa yang Anda harapkan, oke? Dan apa kenyataannya? Kalau kenyataannya itu 5, Anda mengharapkan 1000, itu ya over PD. Anda wah PD sekali itu bisa dapat yang 1000 tadi. Sedangkan Anda hanya punya 5 aja. Ya, jadi PD itu apa? PD itu adalah kita punya keterampilan, PD itu adalah kita punya pengetahuan dan kita punya pengalaman. Kalau kita memiliki 3 itu, kita PD. Tapi kalau kita punya kemampuan terbatas, keterampilan terbatas, kita punya pengalaman juga terbatas. Sedangkan kita mengharapkan sesuatu yang terlalu luar biasa. Maka orang bilang, ya boleh mengantungkan angan-angan di atas langit, tapi kakinya tetap berpijak di bumi. Ya, jadi supaya gap itu jangan terlalu besar. Kalau nanti terlalu besar, bukan hanya menimbulkan over PD aja, juga bisa stres. Oke, jadi kalau udah stres itu nanti bisa sakit. Jadi harapan boleh. Ini untuk sebagai penutup. Saya jelaskan kembali ke ini arti dari judul ini ya. So, hope is the foundation of motivation. Harapan adalah fondasi dari motivasi. Berapa tahun lalu saya mempunyai satu klien di Jalan Binjai. Itu saya hadir situ itu setiap hari Rabu, tapi sebulan 2 atau 3 kali aja. Setiap hari Senin atau Selasa, begitu mau berkunjung ke klien ini, saya sudah siap-siap, nanti pulang saya singgah di Brastagi Supermarket, saya mau beli kembang tahu. Kembang tahu itu pasti Bapak Ibu tahu ya. Jadi itu nanti saya bawa pulang untuk makan bersama keluarga. Oke. Nah, jadi begitu sudah mendekati hari Rabu, saya sudah mempunyai harapan. Ini sudah mau hari Rabu ini. Pulang kerja di pabrik itu, nanti saya akan belikan kembang tahu untuk saya dan keluarga. Nah, disitulah muncul motivasi.
sejak Senin atau Selasa sampai Rabu itu, waktu kerja itu juga sangat semangat. Kenapa? Karena saya mempunyai satu harapan, saya mempunyai satu tujuan, saya punya aim. Nanti pulang saya mau beli sesuatu yang bisa kita enjoy bersama. Oke, jadi itu, nah itu berarti saya itu mempunyai semangat yang tinggi. So, Bapak Ibu sekalian, kalau waktu Anda lagi tidak bersemangat, lagi tidak termotivasi, ciptakan harapan. Ciptakan harapan, walaupun kecil-kecil harapannya. Tadi saya sebut, mungkin hanya nanti sore pergi beli sate Padang di Jalan Kalimantan, atau misalnya nanti di Selat Panjang. Enjoy. Anda terpikir itu, semangat itu datang. Oke, that is what we call motivation. Jadi, ciptakan harapan, walaupun kecil, tidak perlu terlalu mahal. Nah, kalau beli rumah 5M itu mahal ya. Kalau saya bilang beli sate Padang 20.000, saya pikir Anda sanggup. Saya pikir hari ini sampai di sini dulu. Semoga Anda termotivasi sepanjang hari, besok, terus dan ke depannya. Anda itu adalah orang yang memang sudah termotivasi. Anda nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau Anda nggak termotivasi, Anda tidak bisa sampai hari ini. Jadi itu dari saya. Sampai jumpa di kesempatan di minggu yang akan datang. Oke, di minggu yang akan datang kita akan bahas tentang service. Jadi semacam service atau layanan yang prima, tidak harus mahal. Sampai jumpa. Terima kasih.